filter randomizer di TikTok bisa tembus 49 juta view. Hai teman-teman semua, jangan kaget ya, ini masih channel Edu Teknologi kok. Nama panggilanku Mondev, dan di sini aku akan menjelaskan tutorial cara membuat filter TikTok yang viral. Nah, filter TikTok ini adalah filter TikTok buatanku sendiri yang sudah tembus 49 juta kali di view ya teman-teman. Dan ini juga termasuk di top 1% efek yang ada di TikTok. Nah, di sini aku akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat filter di TikTok dengan mudah dan cepat. Nama akunku di sini Mondev. Jadi MOONDEEV gitu, Mondev atau sebenarnya Mondev gitu ya. Jadi di sini aku ada bikin filter untuk 3D AR gitu ya. Jadi ada ruangan Simpson, ada ruangan kelas. Nah, ini juga salah satu yang lagi viral sekarang yaitu Mario Run. Dan kayak gini-gini sih, aku ada lumayan bikin banyak yang bisa kalian cobain. Dan nanti kalau kalian tertarik, coba komen di bawah dong yang mana yang pengen kalian coba untuk buat gitu. Nanti aku akan buat lagi tutorialnya. Kita akan memulai dari penjelasan mengenai apa itu effect house. Lalu juga yang kedua adalah persiapan asetnya. Yang ketiga adalah cara membuat sequence animation atau yang tadi foto-foto yang bisa dirandomkan, yang bergerak. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara upload efeknya. Untuk membuat filter di TikTok, tools yang akan kita gunakan namanya adalah Effect House, dan situsnya bisa kita akses di effecthouse.tiktok.com. Nanti ini akan aku cantumkan juga di kolom deskripsi ya, jadi teman-teman bisa langsung klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa klik download dan nantinya akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, di sini karena aku sudah download, aku akan langsung tunjukkan saja dari sisi aplikasinya ya. Oke, nah ini adalah aplikasinya ketika kita sudah mendownload Effect House. Jangan lupa di aplikasinya juga di loginin ya, agar nanti tidak ribet ketika kita mau upload si efek-efeknya ini. Karena di sini kita akan membuat randomizer, sebenarnya TikTok sendiri sudah menyediakan template untuk 2D randomizer-nya yang bisa kalian lihat di bagian interaktif ya. Jadi di sini namanya adalah randomizer 2D. Di sini kalian bisa lihat untuk animasinya mirip seperti filter yang sudah aku buat sebelumnya. Oke, jadi kita nanti akan menggunakan yang satu ini. Jadi di sini aku mengumpulkan beberapa foto-foto dari aktor K-drama, lalu aku kasih slide juga untuk judulnya, dan nantinya di filter ini ketika kita men-tap di layarnya, dia akan merandom dari foto-foto yang sudah aku sediakan dan berhenti di salah satu foto yang random. Nah, ini akan jadi cover sekaligus thumbnail dari filter kita ya. Kita tinggal cari foto-foto makanan atau foto-foto hal yang ingin kalian random. Ya, ini kita ulangin terus-terusan ya teman-teman. Sekarang aku sudah menambahkan 40 jenis makanan Indonesia. Jadi ditambah dengan judulnya itu ada 41 halaman ya teman-teman. Sekarang kita akan mendownload semua aset-aset ini yang kita butuhkan. Jadi jangan lupa pilih all pages dan di-download ya. Nanti dia akan mendownloadnya dalam bentuk zip. Pertama-tama ketika kalian membuka Effect House, kalian pilih di tab interaktif, lalu cari yang namanya randomizer 2D seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan. Di sebelah kiri ini adalah hierarki ya teman-teman, yaitu elemen-elemen apa saja yang kita gunakan di efek kita. Untuk sekarang itu ada bagian title dan bagian random sequencer. Lalu di bagian kiri bawah ada juga aset. Di sini adalah tempat kita untuk meletakkan aset-aset kita seperti judul dari randomizer kita dan juga sequence asetnya ya teman-teman. Untuk cara mengimport aset-asetnya, pertama-tama kalian bisa klik tanda plus yang ada di sini untuk add asset, lalu pilih import from computer ya. Pertama-tama kita perlu mengimport judulnya dulu nih teman-teman. Jadi import dulu satu halaman untuk judulnya, dan kita perlu lakukan replace di filter kita ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ada title dengan tulisan replace texture ya teman-teman. Nah, cara mereplace teksturnya bagaimana? Ketika kalian sudah klik untuk bagian title yang ada di hierarki ini, kalian bisa lihat ke sebelah kanan dan akan muncul inspektor yang bertuliskan tekstur dengan file yang bisa kita sesuaikan ya teman-teman. Jadi di sini kalian klik aja, lalu kalian bisa pilih sesuai dengan aset yang sudah kalian sediakan. Oke, nah di sini bisa terlihat sudah mulai muncul ya. Kita bisa lakukan penyesuaian juga untuk ukurannya, kalau dirasa terlalu besar atau terlalu kecil. Ini kan untuk judulnya sudah terganti ya. Sekarang untuk randomizernya atau tekstur sequence-nya itu, tekstur sequence asset, cara importnya agak sedikit berbeda ya. Jadi ketika kita pilih import itu kita harus pilihnya yang tekstur sequence ya, yang kedua. Nah, ketika kita pilih tekstur sequence, kalian harus pilih semua file yang ingin kalian jadikan randomizer. Ya, jadi di sini aku ada 40 file, aku pilih semua.
Kita open. Nah, di sini dia akan otomatis mengenerate texture sequence ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini, dan sequence kita pun sudah terrandom sesuai dengan gambar yang kita punya. Ketika kita sudah menyediakan tekstur seperti ini, kita perlu mengganti juga untuk random sequencer yang sudah ada di template ya teman-teman. Jadi di sini untuk cara menggantinya mirip seperti ketika kita mengganti judul, kita klik dulu untuk random sequencer yang ada di hierarki dan kita pilih teksturnya, kita ganti dengan tekstur sequence yang sudah kita buat tadi ya, seperti ini. Oke, di sini sudah mulai kelihatan ya ada gambar makanannya. Kita sesuaikan lagi untuk ukurannya agar kalau bisa sama aja sih dengan title-nya. Jadi tidak terlalu beda gitu. Ini orangnya juga kita bisa ganti untuk memastikan apakah cocok gitu untuk di kepala cewek dan cowok seperti itu. Untuk aset yang sebelumnya di sini aku biasanya hapus aja sih agar tidak berat-beratin efek aku gitu. Jadi yang lama dihapus aja, menyisakan yang punya kita aja gitu. Terus berikutnya yang mau aku modif dari template yang sudah disediakan adalah kalau di template itu dia akan merandom sekali saja ketika kita memencet tombol record. Biasanya aku pengen tuh orang-orang tuh bisa melakukan random berkali-kali, jadi nggak perlu klik record terus-terusan gitu ya. Nah, kita bisa lihat di bagian visual scripting yang ada di bawah sini. Sebenarnya di sini itu ada banyak yang dia lakukan. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa double klik di bagian yang randomize ini ya. Nah, ketika kita double klik tuh kebuka tuh untuk grabnya. Cuman karena kita tidak akan memodif yang di bagian sini, kita cukup melihat yang ada di main grabnya saja ya. Nah, di sini biasanya aku akan centang untuk yang tap to spin. Jadi ketika dia di tap, dia akan nge-spin ulang gitu loh. Nggak perlu nunggu orangnya untuk merecord. Lalu biasanya di sini time to spinnya aku turunkan karena 5 detik itu kayak kelamaan gitu loh. Biasanya aku jadikan 2 detik atau 3 detik. Kita lihat lagi ya perbandingannya. Oke, ini untuk 2 detik. Ya, udah lumayan oke lah ya sebenarnya teman-teman untuk 2 detik. Jadi untuk yang pakai filter ini bisa nanti pakai filternya berkali-kali di satu kali take. Lalu untuk title delay-nya juga aku merasa ini kelamaan, jadi biasa aku ganti di 0,5 untuk title delay dan title fade out time ya, agar lebih cepat. Nah, sebelumnya kalian juga bisa melakukan preview terlebih dahulu. Jadi kalian bisa klik tombol yang preview in TikTok dan ikutin langkah-langkah yang ada di kanan bawah ini. Untuk preview, kalian scan QR code ini menggunakan aplikasi TikTok. Jadi di profil kalian pilih menu my QR code scanner ya, atau biasanya aku pilih add friend, terus nanti di kanan atasnya itu ada untuk QR code scanner. Jadi kalian bisa melakukan seperti itu untuk nyobain dulu di HP udah lancar atau belum. Nah, kalau kalian udah happy dengan hasilnya dan udah pengen publish, kalian bisa klik submit di sini. Oke, di sini kita perlu mengupload thumbnail ya. Di sini aku samakan saja seperti cover, lalu dikasih judul yang menarik. Aku akan kasih simple aja sih, which Indonesian food. Oke. Terus efek ini kalian bisa klik yang tap screen gitu. Jadi simple aja. Lalu kalian upload deh. Nanti dia akan langsung ngarahin ke efek house yang untuk kita ngupload. Ini pilih submit new effect. Terus kategorinya kalian bisa pilih bebas sih ini. Biasanya aku pilih kayak interaktif aja. Terus kalian di sini perlu upload untuk demo video ya. Sebenarnya ini optional tapi biasanya aku upload aja sih. Untuk cara bikin demonya, kita tinggal klik record video yang ada di kanan bawah preview ya. Jadi simple sih. Biasanya dia cuma butuh record ya paling 5 detik itu udah cukup. Kayak gini aja. Demo. Oke. Nah, sekarang kita tinggal submit dan menunggu efek kita untuk di-approve dari pihak TikTok ya. Dulu waktu aku awal-awal bikin filter itu di approve-nya bisa 1-3 hari, tapi sekarang udah lumayan cepet sih, kayak bahkan kemarin itu bisa dalam hitungan jam gitu, kayak 1 jam 2 jam udah di approve. Jadi mungkin semakin banyak kalian upload filter, maka akan semakin cepat di approve-nya. Oke, jadi sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat filter yang tadi barusan kita buat, kalian bisa pantengin di akun aku ya. Nanti kalau sudah aktif akan muncul di aplikasiku di bagian tab filter. Dan biasanya juga aku upload video untuk contohnya ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dari aku. Semoga tutorial ini membantu dan aku tunggu efek kalian. Jangan lupa di komen ya kalau sudah di approve efeknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Ciao!